Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Umi Rodia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Ya, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.2 dengan Ibu Fasil yaitu Ibu Bertin Toding dan pengajar praktik baik yaitu Ibu Juliana Abigail Hutapea. Aksi nyata ini sesuai dengan rencana dari koneksi antar materi modul 1.2, yaitu berkaitan dengan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Rencana yang pertama dalam koneksi antar materi yang saya buat yaitu menyusun modul ajar atau perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. Ini adalah modul yang saya siapkan yaitu modul mata pelajaran pengolah angka atau spreadsheet, di mana halaman pertama adalah halaman judul, halaman kedua adalah halaman pengesahan, dan halaman ketiga adalah menyangkut tentang judul elemen, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian alokasi waktu, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian model pembelajarannya yaitu discovery learning, dan metode pembelajaran adalah diskusi, kemudian menyajikan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengoperasikan paket program pengolah angka. Yang berikut adalah bagian dari modul itu berupa alur tujuan pembelajaran, saya sudah siapkan di situ. Kemudian ada rencana asesmen, ya, ada instrumen asesmen di situ, ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen sumatif. Untuk rencana asesmen saya sudah menyiapkan 7 pertanyaan. Adapun langkah pembelajaran yaitu dalam pertemuan 1 nanti ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk indikator keberhasilan pada pertemuan ke-1 adalah peserta didik mampu menerapkan fungsi finansial future value dengan baik. Dalam kegiatan pembuka ini sudah saya siapkan yaitu ada yang pertama, guru beserta didik mengawali kegiatan pelajaran dengan berdoa, memberi salam, presensi, dan membuat kesepakatan kegiatan pelajaran yang akan dilalui bersama. Berikut, peserta didik menyimak informasi terkait tujuan pembelajaran, penugasan, dan penilaian, serta melakukan persepsi untuk menggali pengalaman atau pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik sebagai landasan awal menuju topik yang akan dipelajari. Guru melaksanakan asesmen awal yang untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dengan tes lisan ya. Saya sudah menyiapkan 7 soal. Nah, selanjutnya guru mengobservasi untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dengan memahami topik yang diajarkan dengan kriteria sebagai berikut. Jika peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan dikelompokkan pada kelompok belum siap. Jika peserta didik mampu menjawab 2 sampai 5 soal pertanyaan, maka akan dikelompokkan pada kelompok siap. Jika peserta didik mampu menjawab semua pertanyaan, maka dimasukkan ke dalam kelompok menguasai. Nah, nanti akan dikelompokkan menjadi kelompok belum siap, kelompok siap, dan kelompok menguasai. Adapun kegiatan inti yaitu dari hasil asesmen awal tadi kita sudah melaksanakan diferensiasi ya, yaitu akan kita buat ke dalam kelompok belum siap, kelompok siap, dan kelompok yang menguasai. Nah, pembelajarannya akan berbeda. Untuk kelompok yang belum siap, maka peserta didik belum siap secara materi, maka akan didampingi oleh guru dalam mempelajari materi, yaitu pada buku paket Dasar-dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga volume 2 halaman 297. Nah, yang kedua yaitu untuk peserta didik kelompok siap belajar secara mandiri untuk menganalisis teori dasar terkait pengantar praktek aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, menjelaskan fungsi finansial materi pada buku paket Dasar-dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga volume 2 halaman 297. Dan untuk peserta didik yang sudah siap, ya, peserta didik yang kelompok menguasai, maka nanti akan dijadikan tutor sebaya. Setelah itu, guru membagi peserta didik dalam 8 kelompok untuk mengembangkan dimensi gotong royong ya, yaitu di mana dalam masing-masing kelompok nanti ada kelompok belum siap, ada kelompok yang menguasai, dan ada yang dijadikan sebagai tutor sebaya untuk melakukan diskusi dan latihan soal ya. Ini kita sudah siapkan ada 3 latihan soal.
Nah, setelah itu guru melaksanakan asesmen proses pembelajaran ketika berdiskusi. Ya, di mana saya sudah siapkan yaitu kegiatan yang dilakukan nanti yaitu mencari tahu dan berdiskusi, mempraktekkan, mengerjakan soal dengan fungsi dan formula financial future value. Akan kita asesmen yaitu sudah kompeten ataukah belum. Untuk yang belum, nanti akan kita berikan tindakan perbaikan untuk mencapai indikator kriteria keberhasilan. Ya, dari asesmen proses yang dilakukan guru dapat memberikan bimbingan bagi peserta didik yang belum mencapai indikator, yaitu peserta didik yang telah menguasai indikator dijadikan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai indikator. Selanjutnya, peserta didik menyimak penguatan dari guru terkait hasil diskusi dan peserta didik menerima masukan dari guru sebagai penguatan. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Dalam kegiatan penutup ini saya sudah siapkan yaitu untuk refleksi dan tindak lanjut. Adapun media pembelajaran yaitu sarana dan prasarana komputer dan modul atau materi ajar dan berikut daftar pustakanya. Rencana yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpihak pada anak dan tentunya dengan memberikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan anak dapat memperoleh merdeka belajar. Rencana yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpihak pada anak dan tentunya dengan memberikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan anak dapat memperoleh merdeka belajar. Rencana yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpihak pada anak dan tentunya dengan memberikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan anak dapat memperoleh merdeka belajar. Rencana yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpihak pada anak dan tentunya dengan memberikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan anak dapat memperoleh merdeka belajar. Rencana yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Rencana saya yang ketiga yaitu terus berupaya memperbaiki diri dengan terus menambah wawasan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan. Rencana berikutnya adalah selalu melakukan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Nah, di situ saya sudah siapkan yaitu data tentang rencana refleksi untuk evaluasi diri, di mana saya telah merencanakan refleksi tentang perencanaan pembelajaran saya, kemudian refleksi tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif, kemudian refleksi di halaman kedua yaitu tentang penilaian pembelajaran yang telah saya lakukan. Dalam rencana tindak lanjut pengembangan keprofesian berkelanjutan individu guru, yaitu saya setelah membuat datanya di mana saya dalam perencanaan pembelajaran yaitu ada 4 poin. Saya sudah melaksanakan strategi keprofesian berkelanjutan ya di nomor 1. Kemudian saya juga sudah melaksanakan refleksi di bagian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif, di mana saya dalam kegiatan pendahuluan yaitu guru telah memulai pembelajaran dengan efektif. Dalam kegiatan inti juga guru sudah menguasai materi pembelajaran, guru sudah menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran yang efektif. Dan di halaman kedua, di situ juga ada kegiatan penutup yang sudah direfleksi dan ada penilaian pembelajaran, di mana guru setelah merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik, dan guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP atau modulnya. Dan berikut guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya.
Rencana selanjutnya yaitu selalu berusaha menumbuhkan ide baru demi perkembangan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di mana ide baru ini yang pertama yaitu saya melakukan praktik baik terhadap teman sejawat dalam melakukan perubahan. Yang kedua, saya membuat media pembelajaran yang interaktif, santai tapi mudah dipahami. Berikutnya, saya memberikan reward untuk siswa yang berhasil dengan baik. Dan yang keempat, saya berusaha menggunakan media digital yang bervariatif. Berikutnya, saya juga terus berupaya berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan anak-anak didik kita, yaitu untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif. Selain berkolaborasi dengan sesama guru, kami juga eh, berusaha melakukan peningkatan yaitu dengan melakukan MGMP, kemudian ini IHT ya untuk melakukan perbaikan setiap semester. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan eh, dunia industri. Yang di foto ini adalah kami bekerja sama dengan BTN ya saat MPLS kemarin. Kemudian yang di foto ini adalah kami juga wali kelas berkolaborasi dengan orang tua siswa. Saya juga melayani apabila ada siswa mau berkonsultasi baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan teman-temannya. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah yaitu yang pertama, saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya juga berusaha untuk menumbuhkan nilai-nilai kolaborasi serta kepemimpinan murid supaya menghadirkan dampak yang positif. Yang ketiga, saya berusaha memberikan pembelajaran yang inovatif agar lebih menarik siswa. Yang keempat, saya juga melaksanakan refleksi, yaitu untuk melihat kekurangan dan akan mengurangi kekurangan itu dengan melakukan perbaikan di pembelajaran berikutnya. Dan yang kelima adalah saya juga melakukan rencana tindak lanjut demi perbaikan dan pengembangan pembelajaran selanjutnya. Adapun dampak positif yang saya rasakan adalah yaitu yang pertama, setelah disusun modul ajar, maka pembelajaran lebih terarah untuk menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, ada perasaan senang karena siswa merasa lebih dihargai. Siswa yang sudah bisa dapat mengajari teman-temannya atau dapat dijadikan tutor sebaya. Jadi itu suatu kebanggaan bagi mereka. Berikut yang keempat, saya juga senang telah melakukan perubahan nyata dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Semoga aksi nyata saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.